Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena tanpa Tuhan sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Karena itu bawa kami umat-Mu, gereja-Mu untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kami semua berada dalam perkenanan Tuhan dalam segala hal. Tuntun kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Kok loyo ya? Jam 3 ini ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Baik, tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari Bapak Gembala berbicara tentang bijak dalam perkataan. Terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6 saudara. Firman Tuhan di sana berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang namanya perkataan ini kelihatannya sepele saudara dalam kehidupan kita, tetapi tidak bisa dipungkiri setiap hari kita ini pasti mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Bahkan tidak sedikit pertengkaran, perceraian terjadi itu karena perkataan loh. Perang dunia bisa terjadi karena perkataan juga. Iya Pak ya saudara. Saya nonton berita beberapa waktu yang lalu, ada seorang majikan itu tiba-tiba hilang saudara. Lalu dicari berhari-hari nggak ketemu. Setelah diselidiki ternyata dia terlihat terakhir bersama dengan karyawannya di sebuah proyek pembangunan ya gedung. Akhirnya ketika ditanya, polisi menyelidiki, ya ternyata majikannya itu dibunuh oleh pegawainya dan mayatnya dicor di dalam cor-coran bangunan, makanya tidak ada jejak. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, jawabannya simpel, saya tuh tersinggung dengan perkataannya. Betapa penting perkataan kita itu sehingga kita melihat saudara, bayangkan gara-gara perkataan berakhir dicor. Iya enggak? Ya, berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara perkataan? Ya, berapa banyak hubungan yang rusak karena perkataan? Berapa banyak anak yang sakit hati karena perkataan? Berapa banyak istri yang sakit hati karena perkataan? Dan kita bersyukur kita punya Alkitab itu yang membahas semuanya, termasuk dari bagaimana cara kita berkata-kata saudara. Dikatakan di sana bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga menimbulkan sesuatu dalam hati orang lain. Tapi jangan juga pencitraan. Ya, ada kan orang kalau ketemu, halo apa kabar, luar biasa, ya penuh pencitraan saudara, nggak usah juga seperti itu. Ya itu jatuhnya munah nanti ya. Tapi kita mau melihat apa kata firman Tuhan tentang perkataan saudara supaya kita ini semakin hari semakin hidupnya berkenan sama Tuhan. Ya, karena perceraian banyak terjadi juga itu karena perkataan. Kita buka bersama Lukas 6 ayat 45. Kita akan lihat bagaimana kata firman Tuhan saudara soal perkataan ini. Lukas pasal 6 ayat yang ke-35, ayat 45 saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Bagaimana kita bisa bijak dalam perkataan kita? Ternyata kuncinya kembali lagi ke hati. Karena hati ini tempat penyimpanan, gudang saudara. Termasuk gudang perkataan kita. Kita nggak bisa suruh orang bicara manis kalau hatinya itu kotor. Ya, kenapa?
Ada anak-anak yang kalau ngomong itu ya sama orang tua tuh jutek, ada istri ngomong sama suami jutek, ada suami ngomong, itu pasti dari sini yang bermasalah. Ya, ini Yesus yang berkata loh, orang yang baik dia hanya mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang jahat mengeluarkan juga barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Orang kalau hatinya penuh kotor, nggak mungkin dia bisa berkata-kata yang baik, saudara. Tapi kalau hati baik juga, ya kita nggak akan sembarangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Saya selalu pakai contoh, ya dari kesaksian saya, bagaimana ketika saya ketemu dengan orang, ya saya dulu, mungkin saudara yang pernah dengar khotbah saya itu berkali-kali mungkin dengar kesaksian ini, tapi ini kesaksian yang sangat pas gitu. Saya bertamu ke rumah seorang jemaat, saya diminta mendoakan, lalu saya ketemu sama saudaranya, saya ketok pintu, ini benar rumahnya ibu ini, dibuka. Ya betul. Ada perlu apa? Ya ini lebih galak dari anjing galak, saudara. Ya, ada perlu apa? Saya bilang, oh saya pendeta, saya mau mendoakan. Oh, masuk, duduk. Kakak saya lagi mandi. Jadi saya, aduh ya, ini saya sudah tahu orang kayak begini, kata-katanya begini, hatinya pasti. Saya duduk. Lalu dia bilang begini, jadi situ pendeta? Saya bilang, iya sini pendeta. Situ-situ sini sono, saudara, kayak orang gak ada nama. Sono sini sono. Iya sini pendeta. Ya kalau situ pendeta berarti situ bisa baca saya dong. Lebih bingung lagi saya, kalau ada tulisannya saya bisa baca, Pak. Maksudnya nggak ada tulisan ini. Tapi saya nangkep maksudnya dia. Oh dia pasti suruh saya menebak dia, meramal dia itu kira-kira seperti apa kondisinya gitu ya. Ya gampang saja saya menebak orang seperti ini. Yang meluap dari mulut, yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Lawang cara ngomongnya kayak anjing galak. Wow. Jadi bapak-bapak kalau ada istrimu begini, itu hatinya itu yang perlu dibalut. Ya bapak nanya apa? Wow. Ya kok galak amat ya saudara, di hatinya banyak rica-rica itu. Makanya dia jawabannya begitu. Jadi saya mendekat sama ibu itu, saya bilang, maaf ya bu, kalau ibu suruh saya menebak ibu. Sambil saya menjauh sedikit saudara. Karena ini orang sakit ini begini. Orang sakit begini dua saja, kalau di jamaah Tuhan tobat, kalau di jamaah setan, saya dilempari vas bunga di kepala ini. Jadi saya sedikit menjauh, saya bilang, ibu kayaknya banyak sakit hati, banyak luka batin ya bu, ibu sering dikecewakan ya bu. Tiba-tiba dia tertunduk, lalu dia nangis saudara. Dia nangis, dia bilang, iya bu, yang kecewakan saya itu bukan orang jauh bu, tapi orang dekat. Memang yang bisa menyakiti hati kita itu pasti orang yang ada tempat di hati kan. Nggak mungkin ibu-ibu kecewa sama sopir angkot. Toh, kepahitan sama siapa? Sama sopir angkot, bu. Saya minta turun di gang depan, dia turunin saya di gang sini. Saya kepahitan, belum pernah ada. Atau ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur, bu. Nggak pernah juga ibu-ibu kepahitan sama tukang sayur. Iya, saya mintanya tempe, dibawainnya tahu. Belum pernah saya dapati. Yang ada itu istri kepahitan sama suami, suami kepahitan sama istri, anak sama orang tua. Orang-orang yang mendapat tempat di dalam hati, yang bisa melukai kita. Lalu saya mendekat, saya belai punggungnya, saya bilang, Tuhan, Engkau mengasihi dia Tuhan, biarlah kasih-Mu membalut ibu, lepaskan pengampunan karena Tuhan mengasihi ibu. Nangis saudara, nangis sampai lama gitu. Akhirnya saya jadi doakan dia dulu. Setelah itu saya nangis, ya saya berdoa buat dia. Lalu dia buka mata, dia bilang, terima kasih ya Bu Pendeta ya. Saya bilang, oh iya sama-sama Bu. Sudah senyum saudara.
Lalu dia tanya, ibu namanya siapa? Saya bilang, situ. Kok jadi saya yang kepahitan ya? Enggak saudara, saya bilang, nama saya Debbie bu. Oh iya ibu mau minum apa? Langsung berubah loh saudara. Waktu hatinya dijamah Tuhan, langsung loh berubah. Karena dia tanya sambil senyum, ibu mau minum apa? Jadi saya jawab, boleh ya kopi. Tapi kalau dari awal dia tanya, minum apa? Saya langsung bilang, saya kenyang bu. Karena bahaya saudara minta kopi, keluar tuh kopi dikasih sianida, mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin dengan hati yang terluka. Makanya bapak-bapak hati-hati loh. Ini bukan ancaman, tapi sudah banyak terjadi. Ya, hati-hati, jangan sering melukai dengan perkataan. Karena ternyata perkataan itu bisa, itu bosnya dicor loh, dicor. Cuma gara-gara tersinggung dengan perkataan. Kan sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak. Ya, banyak ibu-ibu yang kepahitan sehingga ketika ibu kepahitan, kata-katanya juga yang keluar ngutuki anak. Ada loh orang tua ngutuki anak tuh nggak kira-kira kalau marahin anak. Ya kamu lihat kamu ya, kamu nanti dapat suami jahat, dia pukulin kamu. Ada ibu-ibu mengutuk anak begitu, saudara. Tapi kenapa itu bisa keluar dari mulutnya? Karena hatinya penuh kekecewaan. Saya kecewa bu sama suami saya banyak melukai saya, sudah selingkuh, maki-maki saya. Ya, jadi makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, jangan terlalu mencintai suami melebihi Tuhan. Nanti kau kecewa. Jangan ya dek ya, jangan. Saya banyak melihat ibu-ibu itu sampai ada yang membunuh diri waktu suaminya selingkuh. Saya bilang, ibu kenapa bodoh, suami yang selingkuh, ibu yang bunuh diri, goblok, ibu masuk neraka. Suamimu enak selingkuh terus. Jangan cintai suami melebihi Tuhan. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor toh. Tapi bapak-bapak di sini tidak, amin. Amin bapak-bapak. Muka nggak usah tegang begitu. Biasa aja ya. Tidak ngaku maksudnya ya, bapak-bapak di sini. Saudara, ketika kita itu terlalu menaruh sesuatu melebihi Tuhan, kita gampang sakit hati. Tapi kalau kita membiarkan firman Tuhan yang ada dalam hati kita, maka kita nggak akan mudah. Ya contoh, banyak ibu-ibu tuh kecewa. Waktu berantem sama suami, dia berharap tidur malam, nangis, menghadap ke tembok. Dia berharap dari belakang suaminya peluk dia dan bilang, mama, aku minta maaf ya. Nggak usah berharap gitu ibu-ibu. Ya, percuma. Kita nangis berharap dipeluk dari belakang, yang kita dengar, maka semakin sakit hati lah kau. Nggak bisa kita berharap-harap begitu tuh, nggak bisa, karena laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Perempuan berharap dengan perasaannya dipeluk, laki-lakinya begini, aku tidur aja besok baru kita selesaikan ah. Jadi nggak bakal ketemu. Mari kita menjaga hati kita, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, sehingga perkataan kita juga menjadi kotor. Karena Yesus berkata begini, saya pengen kita baca sama-sama, dari ayat yang lain tapi sama ayatnya, Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37 ya. Baca bersama 1 2 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Ya, orang tuh kalau jahat nggak mungkin perkataannya baik, saudara. Karena apa Yesus berkata? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan
hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat berikutnya berkata, tetapi apa saudara baca bersama? Tetapi aku, ya di sana dikatakan, berkata kepadamu, 1, 2, 3, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perkataan sia-sia yang kita ucapkan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya hati-hati dalam perkataan kita. Anak-anak muda tuh sekarang banyak mengucapkan kata sia-sia tuh. Ya kalau ketemu, halo, hei apa kabar, jir? Apa ini jir? Coba anjir. Banjir. Ya, dan ternyata bahasa gaul itu artinya ternyata yaitu ya titik-titik itu ya saya mengucapkan aja nggak tega saya. Dogi itu. Nah itu mereka tuh kalau ketemu, jir. Ini kan sia-sia banget tuh. Cuma karena biar terlihat gaul terus keluarin kata-kata yang seperti itu nggak penting, saudara, nggak usah. Karena setiap kata sia-sia yang kita omongin itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ternyata bukan hanya perbuatan kita loh yang dimintai pertanggungjawab. Bukan cuma kita bersinah, kita ini, tapi kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya lebih baik kalau nggak perlu berkata-kata, mending diam aja, nggak usah. Amin. Suami istri, berapa banyak di antara kita yang sering kali terjadi percekcokan karena salah penerimaan, salah berkata, ya lalu terjadi berantem. Ada di sini yang suami istri yang sering salah paham? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Angkatlah mereka, ini hidup-hidup Tuhan. Karena mereka ini sudah sempurna semua, tidak ada yang salah-salah. Saya sama suami sering salah pendapat. Kalau bapak ibu enggak, ya terserah. Yang enggak pernah salah paham, angkat tangan. Enggak ada juga. Yang bingung angkat kaki saja. Ya, saudara, kita tuh suami istri ya namanya manusia. Hubungan dibangun dengan perkataan kan pasti ada salah pengertian. Misalnya aja, mau makan di mana? Lalu istrinya jawab terserah. Kata terserah ini bahaya. Ya, bisa bikin berantem itu terserah. Ya, lalu kalau terserah, wah nanti cuma urusan makan, ributnya itu sampai besar, sampai ada yang kalau berantem, kamu tahu nggak? Aku itu sebenarnya nyesal loh nikah sama kamu. Waduh, mulai saudara, kamu pikir juga saya enggak? Jangan saudara. Kita salah paham, beda pendapat itu biasa, tapi usahakan jangan ada kata-kata kutuk atau kata-kata yang bukan dari Tuhan yang kita ucapkan, karena itu akan ditangkap oleh iblis. Karena perkataanmu itu seperti benih yang engkau ucapkan. Saudara, di salah satu kepulauan di Australia, Kepulauan Salomon, itu para penduduknya banyak, mereka itu penghasilannya dari penebang kayu. Mereka tebang pohon-pohon kayu yang besar di hutan. Karena pada zaman dulu itu belum ada alat gergaji seperti sekarang. Mereka menebangnya pakai kapak, bayangkan kapak kecil. Untuk nebang pohon kayu yang ukurannya besar, kalau dia masih basah itu susah. Jadi yang mereka lakukan, saudara, di situ, kalau pohon itu terlalu besar, mereka kelilingi pohon itu, saudara, berbulan-bulan. Mereka kutuki pohon itu. Semua kata-kata sumpah serapah diucapkan terhadap pohon itu sambil mereka keliling. Itu adatnya mereka. Mereka kutuki, mati kau, hancur kau, pokoknya semua kata-kata kutuk. Dalam waktu beberapa bulan pohon itu benar-benar mati. Setelah mati, baru kering, barulah mereka bisa gampang ambil kayunya. Bayangkan kalau pohon aja mati loh, denger omongan yang gak enak.
Apalagi iman anak-anakmu, iman istrimu, iman orang di sekelilingmu. Kalau perkataanmu itu, kita sering mendengar saudara, banyak orang bisa bunuh orang hanya karena percekcokan salah ngomong. Ya, jadi kita di dalam rumah tangga biasalah suami istri salah paham, tapi jangan pernah ada kata-kata yang diucapkan yang itu akhirnya diikat sama iblis. Karena Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Ucapkan berkat saudara, ya, terhadap anakmu, terhadap istrimu. Ayo kita salah paham biasa, tapi ya bicara aja baik-baik, nggak perlu pakai kata kotor, nggak perlu maki-maki, nggak perlu sumpah serapah. Karena yaitu Tuhan bilang begini, coba kita lanjut ayat yang berikutnya. Dikatakan karena, ayat yang ke-37, baca bersama, ini penting sekali, ayat 37, 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ternyata perkataan kita itu mengandung kuasa yang nanti satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Saya lihat saudara, ada satu keluarga yang saya lama mengikuti keluarga ini saudara. Itu mamanya kalau marah sama anaknya dikutuki anak perempuannya ada beberapa. Nanti kalau telat pulang mamanya marah, dasar pelacur kamu, semua kata-kata sumpah serapah. Kalau marah sama anaknya, gila kamu, semua kata-kata kotor. Dan saya baru melihat belakangan saudara, setelah saya menjadi dewasa, saya melihat keluarga ini. Anaknya itu sebagian besar yang perempuan memang jadi pelacur. Nggak punya suami, punya anak banyak, nggak ada suami, satu menikah, anaknya dibunuh sama suaminya. Anak laki-lakinya gila, masuk rumah sakit jiwa. Dan saya baru melihat di situ, oh ternyata benar ya. Kuasa perkataan yang diucapkan mamanya terus dikutuk itu terjadi. Sering kali kehidupan orang Kristen masuk di dalam kutuk, kenapa? Akibat perkataan kita sendiri. Ingat, perkataan itu mengandung kuasa. Waktu Yosua disuruh Tuhan menggantikan Musa membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, Yosua bilang, aku tidak mampu Tuhan, aku ini masih muda, siapa aku membawa bangsa yang sebegian besar ini? Tuhan bilang, jangan takut Yosua. Tuhan juga nggak bilang sama Yosua gini, kamu belajar militer dulu ya, kursus dulu militer, sana sekolah militer 1 tahun lah baru kamu balik. Tuhan juga nggak ngomong gini, kamu belajar strategi dulu, kamu belajar matematika, kamu belajar fisika, ilmu perhitungan, gini, no. Tuhan cuma bilang, yang harus kamu lakukan, modal utamamu untuk engkau berhasil dalam perjalananmu dan seluruh tugas yang aku akan berikan kepadamu, jangan engkau lupa, renungkan firman ini siang dan malam, dan perkatakan firman ini siang dan malam. Kunci sukses Yosua yang Tuhan berikan. Nggak ada macam-macam kayak kita sekarang, anak kita mau sukses, les bahasa Inggris, les matematika, les ini, dilesin semua saudara. Kursus ini, kursus itu, kursus sombong pun dikursusin loh. Ya, karena ada yang bilang kita ini modalnya cuma sombong aja, dengan kesombongan bisa sukses katanya. Mengerikan saudara, kita lupa membekali anak kita dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka Tuhan bilang pada Yosua, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang cuma berhasil di hidupnya, tapi tidak beruntung. Ada orang kelihatannya kerja, saudara. Ya pagi jadi siang, siang jadi malam, sehari 24 jam dia kerja. Tapi kelihatannya berhasil. Itu berhasil ya hidupnya, iya, tapi tidak beruntung. Ada orang buka toko dari pagi sampai malam, kayaknya rame. Begitu hitung-hitungannya akhir bulan, kok nggak ada untung ya? Padahal kelihatan toko saya ini rame loh.
Hanya ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, siang dan malam perkatakan firman Tuhan, baca Alkitab, perkatakan, maka Tuhan berkata, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Kenapa? Karena kuasa dari perkataan itu luar biasa. Saya pengen kita baca Yakobus 3 ayat 6 mulai. Hati-hati dengan perkataan kita, jadilah bijak dalam berkata, saudara. Yakobus 3 ayat 6 mulai, kita baca bersama, 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri kalau kita tahu tentang lidah ini, saudara. Lidah ini anggota terkecil dari tubuh kita, tetapi dia yang menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Dia mengambil tempat di antara anggota tubuh kita, dan dia dapat menodai seluruh tubuh. Ya makanya itu Bapak dicor cuma gara-gara lidah. Lalu dikatakan begini, saudara. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, baca, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan penuh racun yang mematikan. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong firman Tuhan. Bahwa perkataan kita itu bagaikan racun yang mematikan iman anak kita, mematikan iman istri kita, iman orang yang kita ucapkan, saudara, dengan perkataan yang tidak bijaksana. Mengerikan sekali kalau kita, semua binatang buas bisa dijinakkan, tapi tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Ya, dan dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Di gereja kita memuji Tuhan. Sampai di rumah, waktu bertengkar, mulut kita ini, aduh saudara ya, kalau orang-orang yang di sana ya, dulu di tempat saya di sana di Sulawesi, ya saya nggak tahu kalau di tempat lain, itu kalau orang bilang di sana, bamaki, saudara, itu semua kata makian itu ngeri ya. Tapi nggak tahu juga kalau di pulau-pulau yang lain. Saya ngomong dari suku saya saja supaya tidak ada yang tersinggung. Maksudnya kamu ngomong sendirilah tentang sukumu itu kan. Karena kita semua yang tahu bagaimana ya orang itu kalau maki, saudara, aduh ya dari mulut, kalau di gereja nyanyi, saudara, ya sampai luar biasa. Ya ada yang bahasa roh sampai keriting lidah. Begitu pulang juga ya, maki-makinya seperti apa. Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada, saudara. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, karena firman Tuhan berkata bahwa ingat loh, menurut perkataan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut juga ucapan kita, kita akan dihukum. Ya, mari kita sungguh-sungguh menjaga mulut kita ini setiap hari, biarlah kita penuh dengan puji-pujian. Terakhir kita buka Kolose 3 ayat yang ke-16, saudara. Kolose 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Hendaklah
perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, saudara, supaya Tuhan mulai hari ini aku mau menjaga perkataanku. Aku mau bijak di dalam berkata-kata. Ya, anak-anak muda ndak usah ucapkan kata-kata yang sia-sia. Anak-anak muda juga sekarang tuh banyak tuh yang apa? Ya, sumpah. Ya, anak-anak muda sekarang tuh banyak juga kalau ketemu sumpah. Ngapain engkau harus bersumpah? Ya, firman Tuhan tidak mengizinkan kita bersumpah demi apapun, kata firman Tuhan. Janganlah bersumpah. Buka bersama Matius 5 ayat 33 sampai 37. Ini buat sumpah, apa dikit sumpah. Ya, sumpah saudara, ini juga tidak boleh. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Ini yang diajarkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi ayat 34 berkata, Tuhan bilang apa? Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, dan juga ya maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Tidak boleh bersumpah demi apapun. Jika apa? Ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa dikatakan? Apa yang lebih daripada itu berasal dari syaiton, alias setan. Kalau iya bilang aja ya, kalau tidak bilang aja tidak. Bapak-bapak kalau istrinya curiga terus kamu selingkuh ya? Enggak ya, sumpah. Enggak usah begitu, biasa yang sumpah-sumpah itu malah benar loh. Ya, kalau tidak bilang tidak, iya bilang iya. Karena selain daripada itu datang dari ya, atau ibu-ibu ditanya sama suaminya, kamu ambil uangku ya? Ayo ya. Kalau ya bilang ya aja, kalau tidak bilang tidak, nggak usah sumpah loh Pak, aku udah ambil loh, padahal ambil. Berdosa saudara. Anak-anak muda sekarang kalau ketemu, iya kemarin gila gue nonton konser, sumpah bagus banget. Ngapain cuma mau ngomong banget pakai sumpah loh. Anak-anak muda sekarang begitu saudara. Gue kemarin makan tuh bakmi, sumpah enak banget. Ngapain cuma mau bilang enak pakai sumpah coba. Hei, ini firman Tuhan ya, jangan kau anggap biasa yang begitu. Jangan kau anggap itu sepele, karena Alkitab melarang, jangan seenak-enak jidat bilang sumpah-sumpah. Ingat apa yang kau tabur hari ini itu akan kau tuai. Cuma mau bilang bakmi enak kau sumpah. Sayang banget itu sumpah. Udah kena kutuk, kena dosa lagi kau bersumpah demi bakmi enak. Kau bersumpah demi bilang konser itu keren banget, sumpah. Jadi, ya tolong itu jaga mulutmu anak-anak muda. Jangan karena mau ikutan tren, gaul, apalah segala bahasa anjir dan apa dan lain banjir segala macam kau ucapkan. Bertobat. Ya, jangan anggap sepele ya. Terus kau bilang, tuh ngapain sih pendeta juga khotbah kayak gitu, biasa aja, kelas. Saya cuma mau bilang sama kau ya, kalau besok kau masuk neraka biasa aja, kelas. Ini sudah diingatkan, kelas. Ya jangan saudara, mari kita tanggap, karena akhir zaman ini setan menipu, semuanya jadi abu-abu. Ya, kita semakin melihat ke sini kita ikuti zaman, kita ikuti dunia, padahal itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, jadi jangan katakan lagi yang gitu ya sumpah.
Ya, jangan saudara, kita bertobat. Tuhan jagai mulut kami, jagai hati kami, supaya perkataan kami berkenan kepada Tuhan. Kalau ada perkataan kepada istrimu yang mungkin tidak enak, ya tolong minta maaf bapak-bapak dan cabut perkataan itu. Istri juga begitu, bilang sama suamimu, sorry sayang ya, coba sekarang coba saling minta maaf coba. Suami istri coba, lihat suamimu, jangan lihat suami orang. Lihat juga istrimu, jangan lihat istri orang ya. Ayo bilang dengan hati yang tulus, sorry ya sayang, aku mungkin pernah berkata-kata yang tidak baik, aku cabut. Juga buat anak kita, kita cabut dalam nama Yesus, supaya rumah tangga kita dibangun oleh benih perkataan yang baik, dan hidup kita bisa diberkati. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita ada di hari-hari, di waktu-waktu yang terakhir. Kita tahu firman Tuhan bersama tadi berkata, kita bukan hanya akan dihakimi lewat perbuatan kita, tetapi menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu pula kita akan dihukum oleh Tuhan. Kita naikkan satu, biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu Bapa. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan, gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih, gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Gara-gara dia itu, sampai saya nggak bisa begini. Gara-gara dia itu, stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya
dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu, Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini, Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami, Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata